Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-musyahidun wal syahidat, a'azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan lagi di pertemuan ke-9 dari kitab Thamaratul Ilmi wal Amal. Ya, yang dimana sebelumnya membacakan dua ayat ya terkait tentang tujuan dari penciptaan makhluk, yaitu agar berilmu dan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengamalkan ilmunya. Kita akan bacakan qala al-muallifu hafizahullah. Fal ilmu wal ibadah kullun minhuma maqsudu al-khalqi. Sehingga ilmu dan ibadah itu keduanya ya tujuan dari penciptaan makhluk. Wal ibadah la takunu illa bil ilmin nafi' al muqarribi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibadah tidak akan terrealisasi kecuali dengan adanya ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman alima wa amila. Ya. Maka siapa yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, fahuwallazi haqqaqa maqsudal khalqi, maka dia adalah orang yang telah merealisasikan tujuan dari penciptaan dirinya sendiri. Walihadza qala ahlul ilm, oleh karena inilah ya ahli ilmu mengatakan at-tauhidul ladzi khuliqna li ajlih wa wujidna ya litahqiqihi lahu janiban. Ya, at-tauhid yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita karena hal tersebut, dan untuk merealisasikan hal tersebut ya, merealisasikan penghambaan diri kita kepada Allah, ada dua sisi. Sisi apa itu? Janibun ilmiyun, sisi yang sifatnya keilmuan. Janibun amaliyun, sisi pengamalan. Yang dimana di sini disebutkan oleh muallif hafizallah, yaitu pembagian tauhid ada dua. Walaupun di kitab-kitab yang masyhur yang sering kita dengar, pembagian tauhid ada 3, bahkan tapi tidak ya bertabrakan keduanya. Ya. Tauhidun fil ma'rifati wal isbat, wa tauhidun fil iradati wat talab. Ya, tauhid yang sifatnya itu adalah al-ma'rifah wal isbat. Ya. Wa tauhidun ya tauhid ya dalam perkara iradah wat talab. Ya. Nah, yang termasuk kategori tauhidun fil ma'rifah wal isbat itu adalah tauhid rububiyah ya dan asma was sifat. Adapun tauhid fil iradah wat talab itu adalah tauhid uluhiyah. Fala budda minal amrayni litahaqqaqa al-ubudiyyatu. Ya. Maka wajib ya dari dua perkara ini ya untuk merealisasikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang harus memiliki dua perkara ini di dalam hatinya, di dalam dirinya untuk merealisasikan peribadahan dia kepada Allah. Waliyakunal 'abdu ya. Ya, agar seorang hamba itu menjadi apa? Min ibadillahi haqqan. Ya, betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Wal muti'ina lah Subhanahu wa ta'ala sidqan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kejujuran. Ya. Wa man kana za ilmin bila ya. Wa man kana za ilmin bila amalin. Ya.
Kalau ada seseorang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya, fahuwa maghdubun alaih, yabu'u bi ghadabillah. Ya, maka orang tersebut dibenci. Yabu'u bi ghadabillah, yang dimana ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kemarahan Allah atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alasannya kenapa? Walaupun dia berilmu, ya, tapi tidak mengamalkannya dia. Li'annahu lam yuhaqqiq maqsudal ilmi. Ya, karena apa? Karena ia tidak merealisasikan tujuan dari ilmu itu. Artinya tidak diamalkan. Ya, udah ada ilmunya tidak diamalkan. Wa man kana sahiba amalin wa jiddin wa ijtihadin fil ibadah bila ilmin. Ya, ada juga orang-orang ya yang dia melakukan sebuah amalan ya dengan penuh apa? Dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Ya, betul-betul dalam beribadah tapi dia nggak punya ilmunya. Ya. Fahuwa dallun an sabilillah wa siratihil mustaqim. Maka dia telah sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Yang itu adalah orang-orang apa? Kalau yang maghdub alaih itu adalah orang-orang Yahudi. Adapun yang yang tersesat itu adalah orang Nasrani, yang dimana mereka semangat beribadah tapi tidak tahu ilmunya. Dan ini kita sering baca ya, agar kita terhindar dari dua golongan ini di akhir surat apa? Surat Al-Fatihah. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Sanarakum fil liqa'il qadim. Kita akan berjumpa lagi dengan antum di pertemuan akan datang. Semoga yang sedikit yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.